Demi meningkatkan kinerja, anggota legislatif Dewan Perwakilan Daerah DPRD Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kunjungan kerja dan konsultasi terkait penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda Hak Inisiatif DPR. Kunjungan rombongan DPRD Wakatobi dan Kabupaten Konawe Kepulauan ini diterima langsung oleh Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah DPRD Provinsi Sulawesi Tenggara Trio Prasetyo serta Komisi 1 DPRD Sulawesi Tenggara Haji Bustam. Belum lama ini, rombongan DPRD Kabupaten Buton Tengah juga melakukan kunjungan serupa di DPRD Sulawesi Tenggara. DPRD Kabupaten Wakatobi, DPRD Kabupaten Konawe Kepulauan, DPR Kabupaten Buton Tengah yang kebetulan pada hari ini dengan jam yang sama bertepatan mereka kunjungan kerja ke Sekretariat DPRD Provinsi membicarakan atau menanyakan mengenai bagaimana LKPJ, sehingga kami tadi dari sekretariat menjelaskan bahwa laporan pertanggungjawaban gubernur itu setiap tahunnya itu diparipurnakan itu selama kurang lebih 60 hari tahun anggaran berjalan. Jadi kalau LKPJ tahun 2020 berarti nanti bulan 3 2021 baru kita dari DPR untuk membahas evaluasi LKPJ. Karena laporan pertanggungjawaban pemerintah diserahkan kepada DPRD untuk dievaluasi program kegiatan masing-masing DPRD kabupaten kota. Dan terus dari Buton Konkep itu mengenai Bapemperda, mengenai peraturan daerah bagaimana mekanisme di pihak ketiga kan. Terus dari Konkep mengenai dari Kabupaten Buton Tengah itu masalah LKPJ. Kami jelaskan di dalam peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 itu bahwa laporan evaluasi, laporan pertanggungjawaban itu disampaikan paling lambat 3 bulan setelah tahun anggaran berjalan. Nah, ini tadi yang kemarin tahun anggaran berakhir, sehingga kalau tahun 2020 berarti laporan pertanggungjawaban LKPJ itu dilaksanakan 3 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Konsultasi DPRD Kabupaten Wakatobi ini juga dilakukan di DPRD Kota Kendari. Kita sekarang kan menghadapi pandemi COVID-19 untuk jangan terlalu banyak keluar provinsi dari tempatnya kita. Diupayakan tetap ada di kabupaten masing-masing. Nah, di kabupaten masing-masing ini harus kita meningkatkan kinerja kita. Bagaimana kita lebih kreatif, lebih berkinerja. Kita manfaatkan ini pandemi COVID-19 agar kita tidak baring bersih di rumah. Tapi kita sharing, tukar referensi dengan teman-teman di kabupaten. Konsultasi tentang mekanisme penyusunan perda dan pihak ketiganya. Supaya tidak salah, karena kita ada beberapa ide dan itu kan harus dimantapkan, dapat referensi dari luar. Kemudian kita melihat bahwa perda yang bisa mengatur kehidupan masyarakat menjadi lebih baik. Apa idenya sebenarnya, Pak? Idenya ada beberapa, ada perusahaan daerah, ada bagaimana pemanfaatan sumber daya di laut, kemudian bagaimana pelibatan masyarakat di dalam industri pariwisata, dan ada banyak. Tentu tidak bisa kita melahirkan perda yang banyak, tetapi biar sedikit tapi berkualitas dan mengatur rakyat untuk menjadi lebih baik. Hasilnya kalau di DPRD Provinsi dan DPRD Kota ini ternyata mereka sudah ada kerjasama dengan pihak ketiga, dengan Unhalu. Kita kan belum ada perguruan tinggi di sana, tapi ini kan waktu jarak bukan lagi masalah, sehingga dengan demikian kita juga akan menggunakan kan bisa pakai perancang dari Kementerian Kehakiman, bisa juga dari Unhalu. Yang pasti bahwa di Kota Kendari karena mereka dekat dengan semua akses yang dibutuhkan, mereka sudah melakukan, dan insya Allah kita juga akan seperti itu. Setiap waktu kita harus belajar menjadi lebih baik.
memberikan terbaik bagi rakyatnya kita, dan pandemi ini harus dimaknai sebagai anugerah. Kita terus keluar, tapi kita lebih berproduksi, lebih kreatif untuk rakyat kita di dalam daerah sendiri. Bukan berarti tidak bisa keluar daerah lalu tidur-tidur, tapi harus terus kita bergerak untuk kepentingan rakyat. Di hati dan lidahmu kami berharap, suara kami tolong dengar lalu sampaikan. Jangan ragu, jangan takut karang mengharap, bicaralah yang lantang, jangan hanya diam. Diterima langsung Ketua Komisi 2 Andi Sulolipu. Rombongan anggota DPRD Kabupaten Wakatobi selanjutnya bertukar pengalaman terkait dengan Raperda Hak Inisiatif Dewan. Dalam hal bagaimana penggunaan Perda, inisiatif teman-teman DPR, dan juga bagaimana dengan masalah penganggarannya. Apakah penganggaran itu memang sudah ada dianggarkan oleh pemerintah melalui DPR atau tidak? Kita bilang sudah, tapi dalam hal penggunaan itu kita selalu bertanya, jangan sampai ada aspek-aspek hukum yang akan menjerat kita, karena melaksanakan tugas-tugas kita ini tetap harus mengedepankan bagaimana masalah-masalah itu jangan sampai terjadi masalah hukum gitu. Jadi kita sebagai DPR harus melihat Perda itu betul-betul digunakan oleh masyarakat, bukan Perda yang akan dibikin-bikin saja tapi hanya melaksanakan fungsi kita, tapi fungsi kita berjalan, Perda itu mau digunakan, dan kita juga bisa menjadi pembanding buat daerah-daerah lain. Gitu. Untukmu yang dulu sambil diskusi, untukmu yang biasa bersafari di sana di gedung DPR. Di hati dan lidahmu kami berharap, Tim Liputan Pena Sultra ID Supian Hadi melaporkan. dengarlah